ada sesuatu yang menurut saya agak aneh nih. Yang dipersoalkan putusan konstitusi, ya. Kemudian yang di demo itu kan DPR. Tapi mengapa di sini sepertinya yang jadi target itu adalah Pak Jokowi? SBY turun dari jabatannya karena SBY dinilai tidak menjalankan pemerintahan sesuai semangat Pancasila. Jokowi, presiden gagal, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Saya tidak paham ya terkait dengan demo yang ada di Republik ini. Intinya demo, katakanlah entah demo yang mahasiswa, demo masyarakat sendiri dan sebagainya. Intinya demo. Saya pun juga penasaran apa sih yang mendalangi atau yang memfaktori terjadinya demo ini. Karena kenapa? Walaupun sekarang dieluh-eluhkan lebih enak zaman Soeharto, kata netizen atau kata para pengamat, apa-apa murah katanya. Tapi kan masyarakat kita kan pada saat itu kan tidak bisa beli apa-apa. Beras murah tapi masyarakat kita kan tidak sanggup untuk beli beras. Demo besar-besaran desak Soeharto mundur dari kepresidenannya, ya kan, setelah Soeharto itu lengser lalu digantilah oleh B.J. Habibie. Dan tak cukup lama ternyata demo mahasiswa itu mulai kembali lagi soalnya. Beberapa mahasiswa membentangkan sebuah poster bergambar Presiden Habibie yang mereka bakar. Nah, ketika terjadi aksi unjuk rasa di sekitar Kuningan, Jakarta, mereka menolak Habibie menjadi Presiden RI mendatang dengan beberapa catatannya. Nah, setelah itu terpilihlah Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap kita sapa Gus Dur untuk menggantikan Pak Habibie. Dan tak cukup lama menjabat, Gus Dur pun kembali digoyang aksi demo. Ini demo lagi ya. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia menggelar unjuk rasa di sekitar bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Mereka menuntut Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid mundur dari jabatannya sebagai presiden. Mereka juga mengajak masyarakat melakukan mogok nasional. Nah, setelah Gus Dur lengser, terpilihlah lagi Ibu Megawati. Tak lama menjabat, ternyata lagi-lagi sejumlah mahasiswa menuntut Presiden Megawati Soekarno Putri segera mundur dari jabatannya karena tidak berpihak kepada rakyat miskin dengan menaikkan katanya harga BBM. Nah, setelah Ibu Mega selesai ya, setelah Pak SBY yang sudah jelas dipilih sendiri oleh rakyat untuk menggantikan Ibu Mega dalam masa jabatannya, lagi-lagi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Jakarta melakukan aksi meminta Presiden SBY turun dari jabatannya. Hari ini giliran Pak Presiden Joko Widodo. Jokowi, segala fasilitas tentunya sudah diberikan kepada rakyat Indonesia. Infrastruktur yang baik, perjalanan yang seharusnya ditempuh 12 jam sekarang 5 jam sudah nyampe. Perputaran ekonomi masyarakat kita tentunya semakin cepat dengan adanya infrastruktur. Dikasih jalan tol, kalian tetap masih protes. Alasannya bahwa jalan tol tidak bisa dimakan. Sekarang oleh Pak Prabowo yang sebentar lagi akan dilantik, akan dikasih nasi dan susu untuk dimakan, malah protes lagi. Jadi kalian ini maunya apa sih? Ini ada apa sebenarnya? Kalian ini maunya seperti apa? Jangan-jangan demo kalian, ya kan? Ya wis lah. Saya tak perlu menjawab. Ayo masyarakat kita itu jangan sampai diadu domba. Kita jangan sampai terprovokasi. Dan oke pemirsa, kali ini saya pun juga ada cuplikan dari Bang Godari yang demo-demo mahasiswa katakanlah pun juga terkait dengan situasi bangsa kita, di mana yang selalu dilayangkan kepada Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dan seperti apa penjelasan atau statement dari Bang Godari, dan mari kita simak bersama terlebih dahulu pemirsa. Ada sesuatu yang menurut saya agak aneh nih. Yang dipersoalkan putusan konstitusi. Ya, kemudian yang di demo itu kan DPR. Tapi mengapa di sini sepertinya yang jadi target itu adalah Pak Jokowi? Kita lihat teriakan-teriakannya, yel-yelnya semuanya, spanduk-spanduknya kan turunkan Jokowi, kan caci maki
terhadap keluarga Jokowi misalnya. Nah, ini kenapa bisa menggelinding sampai ke sana? Ya pertama, kalau saya melihatnya pesan-pesan yang muncul di media sosial dan di lapangan tuh sebenarnya cukup beragam. Sorotan kepada DPR bahkan kalau buat saya ngelihatnya lebih dominan sebetulnya, Bang. Karena ini kan MK versus DPR. Kalau disederhanakan ya kemarin. Walaupun ada juga yang ke Pak Jokowi. Tapi kalaupun ada ke Pak Jokowi, saya kira tidak mengherankan. Karena sebagai sebuah isu besar, ya, yang turun ke lapangan tentu juga beragam. Ada yang murni mau mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan DPR, cara revisi DPR, ya. Tapi ada juga yang memang mau menembak Pak Jokowi. Karena memang permusuhan yang lama atau perbedaan ideologi yang sudah berjalan lama. Tidak tertutup kemungkinan itu. Dan itu kan biasa. Dalam setiap isu besar ada berbagai elemen yang turun ke lapangan. Mungkin ada mahasiswa di situ. Tapi juga tidak menutup adanya elemen-elemen, saya nggak sebut nama ya, kode apa, singkatan aja ya. Elemen 01, 03, misalnya begitu. Pendukung-pendukung partai politik. Atau 04 gitu, misalnya gitu, pendukung politik. Gitu. Atau 05. Jadi ada banyak kelompok-kelompok yang memang turun ke lapangan, bergerak, ya, dan kemudian ya tampil dengan isunya masing-masing. Tetapi saya melihat isu yang dominan tetap adalah isu MK versus DPR. Buktinya apa? Begitu DPR menyatakan tidak lanjut, maka kemudian terjadi penurunan eskalasi yang sangat cepat. Ya. Jadi hari pertama demo, hari itu DPR menyatakan tidak melanjutkan revisi undang-undang, habis itu besok-besoknya udah nggak ada lagi. Gitu. Kebetulan juga kan setelah Jumat, lalu hari ini Sabtu kan gitu kan, besok Minggu gitu. Jadi poin saya adalah begini, Bang, kalau yang dominan itu bukan isu pilkada, yang dominan itu bukan DPR, ini masih berlangsung terus nih, Bang. Masih berlangsung terus. Karena itu saya tetap dengan tesis bahwa tema besarnya tetap MK versus DPR, tema besarnya tetap RUU Pilkada, dan bukan yang lain. Bahwasanya kemudian ada tembakan kepada Pak Jokowi, ya mumpung orang lagi ngelemparin batu, ya ikut juga ngelemparin gitu loh. Gitu. Kesempatan. Gitu. Dan dalam proses seperti ini kan terjadi yang namanya anonimitas. Dalam psikologi sosial, kenapa massa itu bisa beringas, bisa kejam terhadap manusia. Misalnya ada pelaku kejahatan, dipukulin, digebukin dengan kejam sampai mati. Karena ketika manusia itu berkumpul dalam jumlah yang besar, alias kerumunan, terjadi peleburan identitas individu. Yang lebih dominan adalah identitas kolektif. Dan dia bisa berlindung di balik identitas kolektif tadi itu. Itu yang disebut sebagai, bahkan orang nggak kelihatan gitu, Bang. Itu yang namanya anonymity gitu. Nah, anonimitas dalam dunia pada hari ini, ya, kalau kita bicara gerakan, kita bicara public opini, itu semakin menemukan ruangnya dengan media sosial. Di media sosial orang tidak harus tampil dengan identitas asli. Bisa pakai akun, bukan akun palsu ya. Dia bisa akun palsu. Nama lain lah sama. Akun robot, alter ya, istilahnya akun alter. Dia bisa pakai nama yang bukan namanya sendiri. Nah, kalau orang sudah kehilangan anonimitas, dia nggak punya rasa tanggung jawab lagi. Jadi dia bebas saja mau ngomong apapun juga. Termasuk kata-kata yang paling kasar sekalipun, termasuk fitnah atau hoax. Hoax itu kan bisa terjadi karena ada mekanisme di media sosial yang membuat orang tuh bisa ngumpet dari identitas aslinya. Nah, karena itu tidak heran kalau kita bicara public opinion dalam konteks kemarin isu pilkada, ya kelompok-kelompok yang sebetulnya tidak langsung terkait kepentingannya dengan itu pun juga bisa ikut menunggangi lah istilahnya kan gitu ya, untuk menunggangi event, maksud saya menunggangi peristiwa, untuk kemudian juga mengangkat isu-isu yang buat mereka tuh penting, yang tentu saja salah satunya adalah ya ketidaksukaan kepada Pak Jokowi. Ya saya lihat
kelompok-kelompok yang menyerang Pak Jokowi itu mengharapkan DPR tetap berhadapan dengan MK supaya target mereka tercapai kan? Ya. Rupanya kan tadi Mr. juga hilang. Ya. Karena ini khususnya soal MK dan pilkada, dia menyurut sendiri ya. Betul. Ya, yang jelas kan per hari ini kalau kita bicara proyeksi politik selanjutnya, memang ya pendaftaran akan dilaksanakan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan PKPU yang sudah disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada dua tesis pada hari ini. Akan terjadi perubahan besar pada konstelasi politik. Yang kedua ada perubahan tapi kecil saja. Saya termasuk mazhab yang kedua. Kenapa mazhab yang kedua? Pertama, perubahan terhadap pasal-pasal ini, khususnya mengenai ambang batas pencalonan, itu sudah di ujung proses pendaftaran. Nggak lama lagi kita pendaftaran, tanggal 27 udah pendaftaran. Hari ini kita tanggal berapa? 24 ya. Hari ini 25. 24. Jadi tinggal 3 hari. Sehingga sebetulnya proses-proses politik, baik di pusat maupun di daerah, itu sudah mengerucut. Mendekati final ya? Mendekati final. Nah, kita ambil saja contoh PDI Perjuangan yang secara terbuka mengumumkan dukungan politik kepada para calon. Dari 3 gelombang mereka sudah masuk gelombang kedua. Gelombang pertama itu ada 306, gelombang kedua ada 169. Kalau di total 275 daerah. Dari total pilkada di seluruh Indonesia 445. Jumlah provinsi dan kabupaten kota sebetulnya 552. Tapi ada beberapa wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada kan. Misalnya semua kabupaten kota di Jakarta. Tambah 1 provinsi di Jogja. Jadi 552 dikurangin 7. Sehingga akhirnya 445. Nah, 545. Nah, 475 dibagi 545 itu saya udah hitung 87%. 545 dikurang 475, 70. Praktis tinggal kalau PDI Perjuangan ya. Tinggal 70 daerah yang belum memutuskan. Cuman memang kesannya bisa menjadi ramai atau bisa menjadi ramai. Karena di antara 70 yang belum putus itu ada DKI Jakarta. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan Bang Kodari. Ya, seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.